Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarni, NIM 17650154. Sini saya akan menjelaskan manajemen proyek TI, manajemen waktu. Tujuan memahami tahap-tahap yang dilakukan dalam melakukan manajemen waktu proyek. Memahami input yang dibutuhkan dalam tiap tahap serta output yang dihasilkan dari tiap tahap. Mengerti dan memahami cara membuat dan menganalisis atribut aktivitas. Mengenal berbagai alat yang dapat digunakan untuk melakukan manajemen proyek, khusus Gantt chart atau CPM. Mengerti menggunakan Gantt chart dalam melakukan pengendalian pelaksana proyek. Definisi manajemen waktu proyek adalah tahap mendefinisikan proses-proses yang perlu dilakukan selama proyek berlangsung berkaitan dengan penjaminan agar proyek dapat berjalan tepat waktu dengan tetap memperhatikan keterbatasan biaya serta penjagaan kualitas produk atau servis hasil unik dari proyek. Dilakukan oleh pengelola proyek untuk menjamin suatu proyek akan selesai tepat waktu. Dibutuhkan metode agar meningkatkan kualitas perencanaan waktu dan jadwal untuk menghadapi jumlah kegiatan dan kompleksitas proyek yang cenderung bertambah. Metode diagram balok atau bar chart dan analisis jaringan kerja atau network analisis dapat digunakan untuk menyajikan perencanaan dan pengendalian khusus jadwal kegiatan proyek secara sistematis dan analitis. Sini tahap manajemen waktu proyek. Definisi aktivitas. 2. Pengurutan aktivitas. 3. Estimasi kebutuhan aktivitas. 4. Estimasi durasi aktivitas. 5. Membangun jadwal. 6. Mengendalikan jadwal. Seperti ini. Tujuan umum manajemen waktu proyek. Seperti ini. Project Team Management. Aktivitas definition. Input atau ekspresi environmental atau faktor. Ada aktivitas sekuensi, aktivitas durasi estimating atau schedule development. Ada daftar aktivitas. Ini dibutuhkan berdasarkan FBS dan FBS. Dibutuhkan berdasarkan WBS dan WBS. Diastionary. Project deliverables, hambatan dan asumsi yang tertera dalam scope statement juga menjadi bahan pertimbangan ketika menggunakan aktivitas list.
sebaiknya dibuat berdasarkan standar atau template aktivis list yang telah bisa digunakan oleh organisasi yang bersangkutan. Atribut aktivitas. Informasi yang terkandung dalam atribut aktivitas antara lain: 1. Identitas aktivitas, kode aktivitas, deskripsi aktivitas, pendahuluannya, aktivitas yang mengikutinya, relasi logis antara aktivitas, hal yang mempercepat dan yang memungkinkan memperlambat aktivitas, sumber daya yang dibutuhkan, tentang dan hambatan, serta asumsi. Orang yang bertanggung jawab mengeksekusi suatu pekerjaan, area geografis atau tempat pekerjaan harus dilakukan. Tipe aktivitas, misalnya apakah suatu aktivitas harus dikerjakan dengan pembagian dan bertahap atau merupakan satu kesatuan pekerjaan yang dapat berdiri sendiri. Timeliton list, daftar peristiwa yang menjadi penanda selesai suatu pekerjaan, misalnya tanggal produk yang dihasilkan atau laporan, dan sebagai berikut. Penggunaan dalam monitori kemajuan proyek. Urutan aktivitas. Setelah mendefinisikan aktivitas proyek, langkah berikut adalah membuat urutan aktivitas yang merupakan detail dari WBS, detail deskripsi produk, asumsi, dan batasan-batasan untuk menentukan hubungan antara aktivitas. Terdapat 3 aturan dasar dalam menyusun urutan aktivitas, seperti neutron diagram, critical path analysis, precedence diagram. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.